Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-131. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 130. Di minggu kemarin, Lo Fang bertarung sengit menghadapi Mocha. Lo Fang benar-benar ditekan habis olehnya. Namun semua itu masih belum bisa untuk mengalahkan Lo Fang. Dan benar saja, ia berhasil bangkit dan memberikan kejutan kepada Mocha. Pada harinya, pertarungan itu pun dimenangkan oleh Lo Fang dan membuat peringkatnya naik drastis. Hanya saja setelah menghadapi Mocha, Lo Fang pun bertemu dengan seorang wanita yang juga telah memasuki peringkat tertinggi. Ia adalah Windmill. Namun dia tahu kalau kondisi Lo Fang tidaklah sebugar ketika bertarung dengan Mocha. Jadi dia akan menunggu Lo Fang di ruang tengah ketika kompetisi jenius akan berakhir. Pertarungan juga terjadi di arena lain, di mana Hong bertemu dengan Nabini yang merupakan murid kesayangan Hegera. Di antara mereka berdua tidak ada yang mau mengalah, terutama Hong yang saat ini mendapatkan perhatian dari pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak. Sedangkan Lee Sin sendiri harus bernasib sial karena dia harus bertemu dengan Sefek Rongjun yang digadang-gadang sebagai jenius terkuat dalam kompetisi ini. Sesuai dugaan kalau Lee Sin kalah tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ini adalah hari terakhir dari praeliminasi kompetisi jenius puncak. Sesuai dengan janji yang sebelumnya mereka buat, Windmill dan juga Lo Fang sudah saling mencari satu sama lain. Karena mereka berdua juga sudah menunggu-nunggu pertarungan ini. Hegera tahu betul kalau Windmill berasal dari klan Desolate God. Mendengar perkataan kakeknya membuat Brolin terkejut. Pasalnya klan itu bukanlah garis keturunan biasa. Karena mereka merupakan ras yang dapat memasuki peringkat 10 besar manusia paling kuat di alam semesta ini. Jadi tidak heran mengapa Windmill itu sangatlah kuat. Klan Desolate God atau Aragami merupakan klan yang menyukai pertarungan. Mereka menjadi kesukaan bagi para organisasi untuk melakukan pembunuh bayaran. Karena ini jugalah mereka memiliki begitu banyak musuh, terutama klan Huang San. Setiap mereka saling bertemu, maka klan Aragami akan menggila untuk menghabisi mereka. Brolin mengakui kehebatannya, namun sayang sekali mereka tidak bisa memanfaatkannya. Di sisi lain, beberapa orang mulai bersemangat karena ini adalah hari terakhir pertarungan jenius. Dan dua jenius yang berada di dalam peringkat atas sudah saling bertemu. Beberapa taruhan pun bahkan mulai dilakukan di berbagai alam semesta. Orang-orang percaya kalau Windmill akan memenangi pertarungan itu. Sedangkan Winston yang sudah menganggap Lo Fang sebagai saudara tidak mau melihatnya kalah taruhan. Jadi dia pun memberikan dukungan sebanyak 100 juta. Walaupun semua itu masih belum mampu untuk menyaingi jumlah dukungan kepada Windmill. Ketegangan sudah terjadi di antara mereka. Tidak hanya di arena saja, namun para penonton juga sama ikut tegang. Sesuai dengan dugaan, kalau pertarungan antara Lo Fang dan Windmill pasti akan menjadi tontonan banyak pihak. Bagi Mingyu, alasan Lo Fang bisa menjadi terkenal atau tidak akan dimulai dari sekarang. Karena ini adalah kesempatan bagi Lo Fang untuk menunjukkan semua kemampuan yang dirinya miliki. Bagi Lo Fang, Windmill adalah lawan terkuat yang pernah dirinya hadapi di dalam kompetisi ini. Jika dirinya kalah, maka dia yakin keberadaannya akan diabaikan oleh para petinggi di alam semesta. Dan begitu, maka rencananya dalam mencari perlindungan untuk bumi juga akan gagal. Jadi karena itulah Lo Fang tidak niatan untuk kalah dalam pertarungan itu. Untuk Windmill sendiri tidaklah ada beban. Karena dia hanya ingin menikmati pertarungannya dengan Lo Fang. Tidak membuang waktu lagi, Lo Fang dan juga Windmill langsung saja memulai pertarungan terakhir mereka di kompetisi ini. Di dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau pergerakan yang Windmill lakukan sangatlah cepat. Ini bahkan membuat Lo Fang terkejut. Mengetahui Windmill merupakan petarung jarak dekat, jadi Lo Fang berusaha untuk menjauh darinya. Tapi bagi Hegera, perencana Lo Fang akan gagal. Karena Windmill bukanlah petarung yang berada di pikirannya, karena dia itu juga merupakan monster mental.
Sepertinya itu adalah benar sebab Windmill juga menggunakan otaknya dalam pertarungan itu. Ia secara paksa menekan Lo Feng agar tidak bisa bergerak kemana-mana. Untung saja Lo Feng itu masih mampu menahannya dengan Mo Yanfei. Akan tetapi bukan berarti Lo Feng itu bisa mengimbangi Windmill. Dini harus memanfaatkan kekuatannya sebagai master mental. Lo Feng pun menjauh darinya untuk bisa mencari ruang agar bisa menggunakan kekuatan mentalnya. Sebuah pelabuhan kapal alam semesta pun Lo Feng lemparkan kepadanya. Alih-alih takut, Windmill justru merasa begitu senang. Ia dengan senang hati menerima serangan dari Lo Feng. Dan kekuatan yang ia miliki, Windmill dengan mudah menahan pelabuhan itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, dia juga meladeni Heaven Parbit Shuttle milik Lo Feng. Duel senjata yang mereka lakukan pun menghancurkan pelabuhan itu. Windmill pun menggunakan kekuatan mentalnya untuk bisa mengumpulkan pelabuhan itu dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar. Sampai-sampai Lo Feng itu dibuat terpental. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia kembali melancarkan serangan tepat kepada Lo Feng. Untung saja ini masih mampu dirinya tahan. Sebagai seorang master mental juga, Windmill menggunakan kemampuannya untuk melemparkan bebatuan luar angkasa kepada Lo Feng. Bisa dikatakan kalau dalam pertarungan ini Lo Feng sama sekali tidak dikasih napas. Brolin menjadi senang karena ia yakin Lo Feng akan berakhir. Begitu juga dengan Nolan Sun. Sedangkan Winston sendiri begitu sedih melihat temannya yang sama sekali tidak mampu berkutik. Saking sedihnya dia itu bahkan menangis. Bagi Tuan Wu, peluang Lo Feng untuk menang sangatlah kecil. Namun jikapun dirinya kalah dalam pertarungan itu, Lo Feng masih memiliki poin yang cukup agar bisa masuk ke babak selanjutnya. Babata saat marah karena Tuan Wu telah meremehkan Lo Feng. Padahal pertarungan ini masih belum berakhir. Tuan Wu bukan tanpa alasan mengatakan hal ini karena ia sudah melakukan prediksi sebanyak puluhan juta kali. Dan peluang Lo Feng untuk menang kurang dari 0,01%. Tapi Babata tetap yakin kepada Lo Feng. Alhasil kedua AI ini pun saling ribut sendiri, sedangkan Atuka tidak ingin terlibat di antara mereka. Kembali ke dunia pertama, di sini Windmill tahu betul kalau Lo Feng masihlah bernapas. Ia pun menjadi bersemangat untuk melihat kondisinya sekarang. Jadi Windmill pun mulai turun untuk menyusulnya. Tapi entah kenapa Windmill tidak bisa mengambil senjata genetiknya, sampai senjata itu pun dilemparkan kepadanya. Ini hampir saja membuat Windmill lockout dari kompetisi itu. Akhirnya kita pun diperlihatkan kepada Lo Feng yang menggunakan domain emasnya. Atau lebih tepatnya dia akan menggunakan persenjataan Nansen. Sepertinya hal itu telah disadari oleh Windmill. Ia pun hanya bisa tertawa karena ia tahu betul kalau Lo Feng memiliki hal yang tidak bisa dirinya percayai. Dan begitu gagah, Lo Feng pun memperlihatkan penggunanya kepada persenjataan Nansen. Hanya dalam satu kali ayunan saja, efek angin dari Nansen Apartemen mampu menghancurkan hal-hal yang dirinya sentuh. Kini Windmill sudah tidak bisa meremehkan Lo Feng lagi. Karena lawan yang dirinya hadapi sekarang tidaklah sama seperti sebelumnya. Ia bersama dan yang lainnya dikejutkan dengan kemampuan Lo Feng yang bisa menggunakan Nansen Apartemen. Lo Feng begitu senang karena bisa bertemu dan lawan yang bisa memaksanya menggunakan persenjataan Nansen Apartemen. Mingyu menjadi begitu bangga kepada Lo Feng. Ia yakin dia itu akan menjadi terkenal dalam satu kali pertarungan ini saja. Windmill hanya bisa tertawa karena kini lawannya sangatlah kuat. Namun bukan berarti dia akan menyerah. Windmill pun kembali menggunakan kekuatan mentalnya dan langsung saja melancarkan serangan kepada Lo Feng. Dalam pertarungan ini, kita ingatkan, Lo Feng baru bisa menggunakan bentuk pertama dari persenjataan Nansen. Namun walaupun begitu, kekuatan yang dirinya miliki seakan-akan meningkat beberapa kali lipat. Ini semua bisa terlihat dan jelas kalau semua serangan yang Windmill lancarkan dengan mudah dihancurkan oleh Nansen Apartemen. Bahkan kini dia harus merasakan sendiri betapa kuatnya serangan Lo Feng. Walaupun sudah terpental cukup jauh, Windmill tidaklah menyerah. Ia pun kembali melakukan sesuatu yang mana sepertinya ini adalah serangan pamungkas yang Windmill miliki.
Ia pun menggunakan semua batu luar angkasa untuk bisa menciptakan sebuah senjata yang sangat besar. Lo Feng sendiri tidaklah takut dan dirinya akan memperlihatkan bentuk pertama dari Nansen Upperman. Beberapa jarum kecil pun mulai keluar dan mengarah tepat kepada serangan windmill. Kedua buah senjata pun mulai saling beradu dan menciptakan sebuah ledakan yang besar. Walaupun serangan Lo Feng tergolong sangat kecil, tapi bukan berarti ini lemah. Karena terlihat kalau senjata windmill mulai retak, ia pun berusaha untuk mempertahankannya. Tapi mempertahankan sesuatu sangatlah sulit. Ditambah lagi, Lo Feng juga meningkatkan serangannya, yang mana pada akhirnya serangan Lo Feng berhasil menghancurkan semua itu dan juga menghabisi windmill dalam satu kali serangan saja. Dan menangnya Lo Feng membuat peringkatnya naik ke 51 besar. Apa yang terjadi membuat kedua anak Lo Feng menjadi begitu senang. Termasuk juga dengan semua keluarganya. Tapi yang paling diuntungkan di sini adalah Wen Shen Weidi. Berkat taruhan yang ia lakukan membuatnya berhasil mendapatkan 550 miliar koin naga hitam. Ia pun menjadi sangat bangga kepada Lo Feng dan berjanji akan merayakan kemenangannya. Sedangkan orang-orang yang kalah taruhan menjadi begitu frustasi. Begitu juga dengan Brolin dan yang lainnya. Mingyu sendiri begitu bangga dengan pencapaian yang Lo Feng dapatkan. Kembali kepada Lo Feng, yang mana ia begitu lega dengan hasil pertarungannya. Namun dia agak khawatir dengan kondisi Hong dan juga Lei Shan. Kita pun dibawa kepada Hong, yang mana saat ini dia masih melakukan pertarungan dengan Nabini. Apapun yang terjadi, Hong tidak boleh kalah karena bagaimanapun peringkatnya masih belum aman. Terdengar kalau hitungan mundur dari kompetisi ini akan berakhir, jadi Hong ingin terus bertahan saja. Lo Feng begitu tegang karena secara perlahan-lahan peringkat Hong terus saja menurun. Bahkan di detik terakhir, ia itu sempat menerima serangan dari Nabini. Hingga akhirnya kompetisi itu pun selesai. Semua jenius yang sedang bertarung pun mulai dikeluarkan dari dalam kompetisi itu. Nabini pun memperlihatkan wajahnya kepada Hong dan meminta dia untuk berdoa agar tidak bertemu lagi dengannya. Namun Hong saatlah menantikan pertemuan mereka. Brolin agak kesal karena Nabini malah membiarkan Hong bertahan. Karena dalam gitu dia itu masih memiliki kesempatan untuk masuk dalam babak selanjutnya. Ayang Jisoo tentu saja senang dengan kemenangan Abang Hong. Xiao berpindah lagi kepada Hong yang telah keluar dari kompetisi, yang mana di sana sudah ada Hong yang menunggunya. Mereka berdua telah berhasil melewati tahap pra-eliminasi. Dia pun memberikan sapaan kepada Hong. Mereka berdua sama-sama bangga dengan pencapaian itu. Namun Hong menanyakan keberadaan dari Lei Shan, yang mana saat ini dia sedang bersedih atas kekalahan yang sebelumnya ia terima. Bahkan saking sedihnya Lei Shan tidak bersemangat lagi, karena lawan yang dihadapi sebelumnya sangatlah kuat. Babata pun hadir untuk menyadarkan Lei Shan. Akhirnya ia pun sadar kalau Hong dan juga Lo Feng telah keluar. Ia pun memberikan mereka selamat dan meminta maaf telah mempermalukan mereka. Hong sudah tahu kalau Lei Shan bertemu dengan musuh yang kuat. Lei Shan memberitahu kalau namanya adalah Rong Jun. Dia terlalu kuat, bahkan dalam pertarungan itu dia ini hanya bisa bergerak satu kali saja. Lei Shan seharusnya tidak berkecil hati karena lawan yang dihadapi berada di posisi ketiga. Hong dan Lo Feng pun tentu saja mewaspadainya. Lei Shan meminta untuk tidak memikirkan hal ini dulu karena mereka harus merayakan pencapaian Hong dan juga Lo Feng. Alhasil setelah kompetisi itu berakhir, mereka pun kembali ke bumi. Baru saja pulang, Babata sudah menyambutnya dan menjadi sangat bangga kepada Lo Feng. Untuk Tuan Wu sendiri meminta Lei Shan tidak berkecil hati, karena dia hanya sila saja bertemu dengan Rong Jun. Hong tahu betul Lei Shan masih kepikiran dengan pertarungannya. Nah, di sini Babata memberitahu kalau Lo Feng telah menerima 453 panggilan dan 892 email yang berisikan ucapan selamat kepadanya. Dan begini, Lo Feng sudah terkenal di mana-mana. Hanya saja Lo Feng tidak ingin puas dulu karena perjalanannya masih sangat panjang. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Terlihat kalau leluhur Gunung Tiga Kapak sedang mencari kandidat muridnya. Kita sudah tahu siapa yang akan beliau pilih. Untuk Lo Fong sendiri sedang bertemu dan berolin untuk menyampaikan kehendak kaisarnya kepada penguasa bumi yakni Lo Fong. Sepertinya ini merupakan pertemuan yang tidak bisa Lo Fong hindari. Karena jika tidak, bumi akan menjadi musuh bagi seluruh kekaisaran. Yang memberitahu Lo Fong tentang ini adalah Hong. Padahal dia itu sedang sibuk-sibuknya dalam melakukan pertarungan babak selanjutnya. Kemungkinan besar Hong itu akan kembali bertemu dengan Nabi Ni, dan itu juga berada di kelompok yang sama dengan Rong Jun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.